Baik, pemirsa, kembali lagi di live event Indonesia Memilih. Kita lanjutkan perbincangan di sini ya, Eva. Saya ke Mas Luki lagi. Mas Luki, tadi sebelum jeda ada informasi tadi terkait dengan ada sejumlah TPS juga ya yang harus melakukan pemungutan suara susulan begitu. Sementara KPU mengatakan ada 668 TPS berpotensi melakukan pemungutan suara susulan. Ini ada di Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Papua Tengah, dan juga Papua Pegunungan. Dampaknya ini signifikan tidak kalau dari pandangan Mas Luki? Kalau cuma 600-an TPS nggak sangat berpengaruh terhadap perubahan perolehan suara ya. Karena kan total kita punya 820 ribuan TPS. Jadi kalau cuma 600 sangat kecil. Tapi untuk evaluasi terhadap KPU-nya dalam penyelenggaraan ini seperti apa? Nah itu kita harus lihat apa penyebab dilakukan pengulangan. Apakah karena tadi ada beberapa TPS yang tergenang karena hujan dan seterusnya, atau ada TPS yang kemudian tidak bisa melaksanakan proses pemungutan dan perhitungan suara karena bencana alam yang lain, atau memang karena ada kelalaian dari si petugasnya. Jadi ini harus jadi bahan evaluasi. Kalau kita melihat kan sebenarnya proses yang terjadi pada hari ini di banyak tempat itu sudah berlangsung cukup baik. Ini cukup melegakan. Mengapa? Karena KPU sebenarnya baru mengeluarkan peraturan KPU mengenai tata cara perhitungan dan rekap suara itu 2 hari yang lalu, ya, tanggal 12. Itu baru disahkan dan baru dipublikasi sebenarnya kemarin, tanggal 13. Tapi kita lihat mungkin ini karena sebenarnya pemilu yang dilakukan sekarang ini bukan pemilu yang baru. Ya kan? 2019 kan sudah seperti ini format pemilunya. Ada 5 kertas suara ya, mulai DPR ada 3, DPD ada 1, dan Pilpres. Jadi para penyelenggara pemilu sebenarnya sudah cukup handal, sudah cukup terlatih lah untuk melakukan ini. Nah, tinggal bagaimana kemudian masalah-masalah terkait teknis administrasi, logistik, kesiapan perhitungan, maupun juga sistemnya nih. Kan sekarang kita banyak temukan di dunia maya laporan orang-orang mengatakan bahwa sistem Sirekap itu aneh. Yang tertera misalkan sekian nominalnya, tapi yang masuk di sistem dibaca sama alat OCR-nya menjadi berbeda. Nah, ini sebenarnya seharusnya KPU punya waktu yang cukup panjang dari 2019 untuk uji coba terus ya sistem perhitungan yang secara digital ini. Oke, tapi kalau kita tarik garis lebih jauh lagi begitu, tadi sempat disinggung oleh Bang Hensat gitu soal why, mengapa begitu kan, ada banyak sekali indikasi-indikasi kecurangan dalam pemilu kali ini. Kalau dari Mas Luki sendiri melihatnya seperti apa, khususnya nih dari kampanye lah, kita bicara soal kampanye dulu, ditemukan ada banyak pelanggaran di sana, artinya di sini benang merah bisa kita tarik seperti apa, Mas Luki? Ya, memang kan kita ketahui bahwa kalau kontestasi elektoral itu zero sum game ya, menang atau kalah. Ya, apalagi kalau Pilpres. Kalau Pileg masih lumayan, masih bisa berbagi kursi dengan partai lain. Kalau Pilpres nggak bisa. Hanya pilihannya mau menang atau mau kalah. Dan seringkali menang itu dengan cara apapun, apa boleh buat, dilakukan juga. Jadi seperti pertandingan olahraga, melakukan technical foul kadang-kadang diperlukan, gitu ya, supaya tidak kebobolan atau supaya bisa dapat penalti bahkan. Nah, ini sama saja. Tinggal kita bicara sekarang fair play-nya seperti apa. Ya, itu yang pertama. Jadi para peserta pemilu harus tahu batasannya, harus tahu batas etikanya, di mana fair play itu harus dilakukan. Yang kedua, ya penyelenggaranya, dalam hal ini wasit misalkan, wasitnya juga harus tegas dong. Kalau ada pelanggaran, ada kecurangan, itu harus ditindak. Jangan kemudian dibiarkan. Ya. Dan ini yang kami melihat dari Jaga Pemilu, ini harus jadi bahan evaluasi yang sangat jelas. Yang ketiga adalah dengan indikasi bahwa penggunaan instrumen negara yang masih marak dilakukan. Salah satu instrumen yang disinyalir sangat potensial untuk meraup suara adalah pemberian bantuan sosial dalam bentuk pork barrel. Ya. Nah, kita bisa belajar dari negara-negara tetangga. Di Filipina itu menjelang pemilu, ya, setengah tahun sebelum pemilu, pemerintah tidak boleh menganggarkan, mengalokasikan, dan mengeksekusi dana bantuan sosial. Itu di Filipina. Negara yang kecurangan pemilu itu sudah expert mereka. Tapi mereka punya aturan main, gitu ya. Tidak boleh
Bansos itu dikeluarkan tidak boleh selama mengeluarkan bantuan-bantuan ya. sosial selama masa pemilu. Nah, soal bansos ini, Mas Hensat, apakah ini yang Mas Hensat singgung tadi sebagai pengaruh Jokowi termasuk dalam bansos ini? Ya, pengaruhnya Pak Jokowi nggak cuma di bansos ya. Kepala desa, pejabat kepala daerah itu juga menurut saya part yang sebetulnya mesti juga dipertimbangkan ya. Memang perlu pembuktian yang lebih dalam terhadap hal itu, tapi itu adalah menurut saya salah satu kekuatan tersendiri buat pasangan untuk mendapatkan suara gitu ya. Jadi memang kalau diperbincangkan itu kan dari awal tuh, dari etika dan lain-lain itu pasti akan menjadi catatan penting dalam Pilpres kali ini. Tapi memang ya akhirnya pada saat Pak Prabowo bilang ndas semua etik itu terbukti tuh. Sekarang tuh ndas semua etik kalah sama makan gratis ya akhirnya. Jadi mungkin etika itu ya menjadi concern untuk kaum terpelajar menengah atas. Tapi kalau menengah bawah ya mungkin bahasanya masih bahasa sembako, makan gratis gitu. Jadi memang ada film Dirty Vote gitu ya, yang memang membongkar banyak skenario di situ. Tapi kan nyatanya buat rakyat banyak ya, as long as sembakonya ada, mungkin oke-oke aja tuh. Apalagi kan kalau kita lihat banyak banget kenaikan gaji akhir-akhir ini untuk ASN. Jadi maksud saya gini loh Mbak, kalau versi quick count nih Pak Prabowo menang gitu. Caranya bagaimana Pak Prabowo menang, yaitu banyak hal, banyak yang mesti dibuktikan gitu ya. Tapi yang jelas adalah pada saat Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, ini nyata per hari ini memang Pak Prabowo itu banyak diuntungkan dengan bersama Pak Jokowi. Dia melawan incumbent aja berani itu Pak Prabowo. Hasilnya kalah 40%. Sekarang dia maju, lawannya bukan incumbent, tapi dia didukung incumbent. Jadi dia tahu tuh dia pasti menang. Gitu. Bahkan kan tadi kita sempat bicara pas off-air, sebetulnya angka 5859 ini Kecil. kurang gede. Kecil ya. Sudah tahu menang, artinya sudah siap juga tadi untuk acara di Istora ini sudah didesain begitu ya, sudah well prepared. Ya itu kan Bagaimana? acara Istora kita taunya 1 hari sebelum kan. Sudah beredar di grup-grup WA gitu. Dan jadi ya emang sudah di set seperti itu. Apapun alasannya lah katanya untuk nonton bareng quick count atau apapun itu, tapi memang sudah paham, sudah mengetahui itu bakal menang gitu. Walaupun Pak Prabowo tadi sempat kita lihat santai-santai juga berenang-berenang kan. Tapi ya inilah kenyataannya gitu. Nah sekarang mau di mana demokrasinya? Tadi Mbak Luki mengusulkan hal yang baik sekali. Harus ada check and balance yang kuat. Harus ada oposisi yang kuat. Nah masalahnya kan sekarang PDI Perjuangan DNA-nya oposisi. Mereka pasti nggak keberatan tuh jadi oposisi. Dan Tapi sudah- bagaimana dengan partai-partai lain yang tidak terbiasa dengan Nah itu oposisi? dia, PKS udah kelamaan jadi oposisi kan. kuat, kuat puasa itu. Kuat puasa. Itu udah 10 tahun. Dan mungkin Terbiasa. kalau di colek-colek Gerindra mungkin mau juga gitu. Nasdem dan PKB, wah itu anak buahnya Pak Jokowi kan. Jadi ya kalau untuk bergabung kembali dengan Pak Jokowi itu bukan hal yang baru gitu. Jadi ini menarik nih masalah oposisi ini. Walaupun sebetulnya saya juga setuju tuh sama Pak Luki, harusnya ini oposisinya harusnya kuat gitu ya. Nah sekarang kan kenyataannya sudah begini gitu. Tergantung nanti masyarakat sipil atau pasangan 0103 kalau menemukan kecurangan ya laporkan aja ke Bawaslu. Kalau kita kan misalnya menganalisa-analisa aja. Kekuatannya Prabowo Gibran ini bertambah dengan seiring program-programnya Pak Jokowi yang menurut saya juga dia all out juga untuk Prabowo Gibran gitu. Memang kenyataannya di lapangan ya begitu. Oke. Kekuatannya langsung to the point Pak Jokowi. Mas Uki yang mau turun. menambahkan? Saya ingin menambahkan. Jadi supaya demokrasi kita ini bisa tetap maju ke depan baik, ya, kita butuh oposisi yang kuat, oposisi yang ideologis dan programatik. Nah, tadi Mas Henry sudah bilang apakah
partai-partai koalisi 0103 ini sanggup menjadi oposisi, setidaknya kan 2 udah terbiasa jadi oposisi. PDI Perjuangan pernah 10 tahun jadi oposisi, PKS sekarang 10 tahun jadi oposisi. Saya tadi berkelakar, sudah kuat puasanya. Gitu. Jadi puasa itu sudah hal yang lumrah lah. Dan menjadi oposisi ya itu suatu hal yang terhormat dan bermartabat juga demi kelangsungan demokrasi kita yang berintegritas. Tapi kalau check dan and baik. balance-nya tidak terlalu seimbang ini bagaimana, Mas Luki? Ya, tadi kan kalkulasi kalau kita melihat hasil quick count pileg kan kalkulasinya kira-kira partai-partai pendukung 01 dan 03 itu kan 50%. Ya, jadi dia bisa menyeimbangkan suara-suara pemerintah yang ada di legislatif, yang ada di DPR kita. Dan dia bisa melakukan kontrol, dia bisa melakukan fungsi pengawasan, dia bisa kemudian membatasi ya penggunaan anggaran, ya kalau ada yang bocor-bocor, ada yang menyimpang. Kalau partai-partai oposisinya kuat, itu kan bisa dimitigasi. Oke, baik. Saya tadi ingin tanya juga, tadi Mas Hensat sampaikan kalau ada kecurangan, 1 atau 3 bisa melaporkan. Misalnya seperti itu ya kepada Bawaslu. Apakah masih bisa berharap pada Bawaslu? Kan ada kekhawatiran juga dari publik. Beberapa hari yang lalu Jokowi naikkan tukin Bawaslu. Nah ini ada korelasinya atau tidak, Mas Hensat? Masalahnya yang kita punya emang cuma Bawaslu. Ada sentra Gakumdu gitu, tapi kan mesti lewat Bawaslu dulu gitu. Dan kecurangan itu memang tidak mudah untuk dibuktikan gitu. Ini ibarat pemain pertandingan sepak bola gitu ya. Kan ada VAR tuh, virtual assistant referee ya. Kalau si VAR bilang penalti ya penalti gitu. Gol ya gol gitu. Cuma kan itu sekarang, waktu zamannya Diego Armando Maradona nyetak gol pakai tangan Tuhan kan nggak ada itu. Dia pun mengakui dia pakai tangan Tuhan gitu. Tapi udah gol udah terjadi. Setelahnya. Iya, setelahnya udah gol udah jadi, pertandingan udah usai. Ya tetap aja Argentina menang, sampai hari ini Inggris marah-marah gitu kan karena kebobolan itu. Banyak hal-hal yang memang terjadi apalagi dalam Pilpres kali ini ya. Jadi kalau menurut saya, kalaupun punya kecurangan itu memang harus benar-benar datanya yang real dan berimbas untuk menggagalkan TSM misalnya ya. Jadi kalau misalnya nih, kalau ternyata bukti-bukti kecurangan itu nggak berimbas besar terhadap perolehan suara, itu akan sulit sekali gitu. Misalnya didapat itu di Jawa Tengah tuh ada kecurangan yang masif tuh, kalau itu tidak terjadi kecurangannya, maka Ganjar menang tuh di Jawa Tengah. Nah itu kan itu luar biasa besar tuh bukti kecurangannya, itu akan mengubah hasil pemilu gitu. Tapi kalau cuma jadi hiasan-hiasan aja gitu ya memang akan sulit sekali. Makanya ini sebetulnya kalau Anies Baswedan segini, saya mah biasa aja karena di hasil survei juga segini kan, nggak tinggi-tinggi amat memang Mas Anies. Ganjar ini loh Bisa sampai hampir 10% selisihnya dengan Ganjar. Iya. Makanya saya bilang, wow ini begitu Ganjar di quick count-nya kedai kopi juga nggak bergerak-bergerak. Ini saya udah ngebatin ini pasti Prabowo yang menang kalau udah begini. Karena Anies itu ya angkanya pasti segitu, dia 24-25. Tadinya kan kita mengharapkan kalau misalnya Ganjar at least sama lah ya di 25-an gitu. Ini 2 putaran nih kan. Iya. Tapi begitu nih Ganjar Bagi lembaga survei senang kalau 2 putaran kan, bisa survei lagi. Bukan masalah senang atau tidaknya. Setidak-tidaknya kita melihat ada hal yang ini memang masih ada fair play dalam demokrasi ya. Walaupun saya nggak ngomong ini nggak fair play, tapi kenyataannya kan memang ceritanya banyak banget nih di dalam Pilpres kali ini gitu. Nah, Dirty Vote sudah mengungkapkan hal itu gitu. Tapi kalau kita mau catat lagi dari ulang ya masih ada aja. Jadi ya inilah 02 itu memang Jokowi plus Prabowo. Jadi kalau ditanyakan ke saya apakah ini adalah bentuk keberhasilan Pak Jokowi 3 periode dengan model yang berbeda, it could be gitu. Makanya kan misterinya itu adalah buat saya kan dimulai dari hari ini nih 15 Februari atau misalnya kalau kita mau tarik sampai di 20 Maret lah pas pengumuman itu kan sampai ke
19 Oktober 2024 hari terakhirnya Pak Jokowi gitu. Dari Maret ke Oktober itu apa yang akan terjadi? Nah, pertanyaan besarnya adalah sebetulnya Pak Jokowi itu lebih dukung Prabowo atau lebih dukung Gibran? Nah, gitu tuh. Masih jadi pertanyaan itu. Ya itu menjadi pertanyaan dong. Karena nanti akan terlihat Komposisi ada di kabinet, mana orang-orangnya Jokowi lebih dekat ke Prabowo atau lebih dekat ke Gibran. Itu akan menarik tuh. Nah, pertanyaan saya yang pertama, apakah ini adalah bentuk keberhasilan Jokowi 3 periode model baru? Itu bisa terjawab di situ. Nanti Pak Jokowi itu lebih mendukung Pak Prabowo atau mendukung Mas Gibran. Walaupun kan ada sebuah pepatah yang ngetop banget tuh, darah lebih kental daripada air kan. Jadi ya kita lihat aja. Nah itu memang ini masa krusial sebetulnya, bukan buat kita kan nonton ya, tapi buat Pak Prabowo menang beneran nggak? Gitu loh. Karena kan ya pasti tadi kita udah bahas ada faktor Jokowi banget nih, gede banget nih di sini. Kalau nggak dibantu incumbent mungkin hasilnya Pak Prabowo mengulang kejadian 14 dan 19 kan. Nah ini menurut saya sebuah misteri yang akan berpengaruh ke perjalanan Indonesia. Filipina sudah mengalaminya. Sekarang bapaknya Sara Duterte itu ribut mulu sama Bongbong. Iya. Celah-celahnya lucu-lucu lagi, bawa-bawa obat-obatan tuh kan. Oke, nanti kita bahas lebih jauh lagi Bang Hensat ya, terkait tadi juga ada pernyataan dari Anies Baswedan dalam konferensi persnya yang mengatakan akan tetap melanjutkan perjuangan dan kita akan berdialog lebih jauh lagi nanti terkait dengan hal itu, tapi kita harus jeda dulu. Live Event Indonesia Memilih akan kembali hadir sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.